Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Imam Hasan dari program studi Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bagaimana perbedaan antara ekonomi Islam dan sekuler. Ekonomi merupakan aspek fundamental dalam kehidupan. Dalam konteks ini, ada dua perspektif besar yang selalu menjadi bahan perbandingan, yaitu pandangan Islam dan pandangan sekuler. Cara pandang kita terhadap aktivitas ekonomi seringkali sangat dipengaruhi oleh landasan filosofis dan ideologi yang kita anut. Dalam konteks ini, ada dua perspektif besar yang selalu menjadi bahan perbandingan, yaitu pandangan Islam dan pandangan sekuler. Dalam perspektif ekonomi Islam, bahwasanya kegiatan ekonomi bukan hanya berdasarkan keuntungan saja, melainkan kegiatan yang bersumber kepada hukum Al-Quran dan hadis, menggunakan prinsip syariah, menekankan nilai keadilan, keberkahan, serta mengutamakan kemaslahatan umat. Selain itu, tujuan utamanya bukan hanya keuntungan material saja, namun juga mencapai falah atau kesejahteraan menyeluruh, baik di dunia maupun di akhirat. Perspektif ekonomi sekuler berakar pada filsafat materialisme dan rasionalisme yang secara umum memisahkan antara kegiatan agama dan aktivitas ekonomi. Di sini dipandang sebagai ilmu sosial yang netral dan hanya berfokus pada aspek material dan efisiensi pasar. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam apa itu ekonomi Islam. Definisinya, sistem ekonomi yang berlandaskan pada ajaran Al-Quran dan Sunnah bertujuan mencapai kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Dasar filosofis yakni tauhid. Allah adalah pemilik mutlak atau segala sesuatu hakikatnya milik Allah. Manusia hanya sebagai khalifah atau bertugas mengelola sumber daya yang ada dan sesuai aturannya. Prinsip utamanya menekankan nilai keadilan, keberkahan, kejujuran, dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi dalam Islam ditekankan sebagai bentuk ibadah yang harus menjunjung tinggi nilai keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan. Ekonomi Islam memiliki prinsip dan mekanisme yang khas. Yang paling mendasar adalah larangan riba atau bunga, karena dianggap menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi dalam transaksi keuangan. Sebagai gantinya, instrumen keuangan dalam Islam menggunakan mekanisme bagi hasil atau profit loss sharing seperti mudhabarah dan musyarakah. Selain itu, ada mekanisme zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen wajib untuk redistribusi kekayaan dan menjaga keseimbangan sosial. Seluruh transaksi atau yang disebut muamalah dalam Islam juga memiliki ketentuan khusus dengan rukun pihak, objek, dan akad, yang tujuannya adalah menghindari kezaliman, kefasikan, dan memastikan setiap aktivitas ekonomi dijalankan dengan etika dan moralitas yang tinggi. Dalam perspektif ekonomi sekuler, berdasarkan materialisme dan rasionalisme, walaupun tidak seluruhnya mengabaikan nilai-nilai ketuhanan, namun dalam ekonomi sekuler seringkali mengabaikan nilai-nilai ketuhanan atau mengabaikan hukum-hukum agama dan moral secara eksplisit. Prinsip utama menekankan kebebasan pasar, akumulasi keuangan, dan efisiensi aktivitas ekonomi netral secara moral. Keputusan didasarkan pada pertimbangan teknis atau ekonomis. Nah, dalam ekonomi ini, tujuan utamanya adalah menekan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan material semata. Moralitas dan etika cenderung dianggap sebagai domain terpisah, sehingga keputusan ekonomi berdasarkan pada pertimbangan teknis dan ekonomi semata, tanpa terkait pada moral, norma, dan etika tertentu. Perbedaan antara ekonomi Islam dan ekonomi sekuler.
Landasan nilai Islam berlandaskan pada moral, etika, dan syariah, memandang ekonomi sebagai ibadah. Sementara sekuler fokus pada material, rasionalitas, dan efisiensi. Tujuan utamanya, Islam mengutamakan kesejahteraan falah dunia dan akhirat, serta keadilan sosial. Sekuler berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan material. Mekanisme keuntungan. Dalam ekonomi Islam, riba dilarang. Keuntungan berasal dari profit loss sharing atau bagi hasil. Dalam ekonomi sekuler, akumulasi keuntungan dan juga terdapat keuntungan dalam riba. Implikasi dalam penerapan investasi. Dalam ekonomi sekuler atau konvensional, keuntungan didapat dari bunga atau capital gain dari penjualan saham di masa depan. Prinsip yang berlaku adalah imbal hasil tinggi setara dengan resiko, sehingga menyebabkan ketidakpastian yang tinggi. Dalam hal ini, jika keputusan menanam modal tidak sesuai, maka beresiko tinggi akan mengalami kerugian. Sebaliknya, dalam ekonomi Islam, transaksi harus sesuai syariah dengan melarang total praktik bunga dan spekulasi. Dalam praktek spekulasi, yang artinya menduga-duga, juga akan beresiko tinggi. Selain itu, praktek spekulasi juga artinya jika ada pihak yang menang, maka ada pihak yang dirugikan. Dalam hal ini, investasi harus menggunakan akad bagi hasil atau jual beli seperti mudhobarah. Memastikan aktivitas investasi tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga nilai keadilan dan keberkahan. Kesimpulannya bahwa perbedaan mendasar kedua pandangan ini bermula dari landasan nilai dan tujuan yang berbeda-beda. Pandangan Islam menempatkan ekonomi dalam kerangka moral dan spiritual yang mengutamakan keadilan sosial dan kesejahteraan umat secara menyeluruh. Sebaliknya, pandangan sekuler fokus pada aspek material, rasionalitas, efisiensi, dan memaksimalkan keuntungan. Pendekatan ini seringkali mengabaikan keadilan sosial dan dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi yang signifikan. Oleh karena itu, memahami perbedaan ini sangat penting agar kita dapat merancang sistem perekonomian yang tidak hanya efisien, namun juga menjunjung tinggi keadilan, etika, dan kemanusiaan. Sekian dari saya. Jangan lupa follow akun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.